Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Di video sebelumnya, kami telah membahas alasan pemilihan judul, konsep ISO 31000 dan ISO 9001, serta identifikasi risiko internal maupun eksternal pada usaha bisnis penyewaan alat bersama outdoor. Nah, pada video kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan kami ke tahap selanjutnya, yaitu analisis dan evaluasi risiko. Mari kita mulai dari risiko pertama. Risiko pertama adalah alat rusak saat digunakan penyewa. Probabilitasnya tergolong high atau tinggi teman-teman, karena alat champion itu sering dipakai berulang-ulang sehingga kemungkinan rusaknya cukup tinggi. Dampaknya juga major atau besar, sebab jika alat rusak, kerugian finansial bisa besar, pelanggan kecewa, atau bahkan reputasi usaha bisa terancam. Oleh karena itu, risiko ini masuk ke dalam kategori high risk atau tinggi risiko dan dinilai not acceptable atau tidak dapat diterima. Selanjutnya ada risiko kedua, yaitu alat hilang atau tidak dikembalikan tepat waktu. Nah, probabilitasnya itu medium, karena tidak selalu terjadi. Namun, bisa muncul ketika penyewa tersebut lalai ataupun sengaja. Nah, dampaknya itu major atau besar, sebab kehilangan alat itu nilainya tinggi dan bisa merugikan usaha, dan juga mengganggu stok ketersediaan. Nah, biasanya alat-alat yang sering hilang itu seperti headlamp, lampu tenda, matras, dan lain-lain. Karena beberapa dari alat tersebut itu ukurannya kecil, jadi gampang terbawa pulang. Nah, risiko ini termasuk high risk dan not acceptable atau tidak dapat diterima. Kemudian ada risiko ketiga, yaitu kurangnya pemahaman karyawan terhadap SOP penyewaan. Jadi, probabilitasnya itu medium. Karena ini bisa terjadi ketika karyawannya itu masih baru atau masih kurang pelatihan. Nah, dampaknya moderate atau sedang, karena ini berpengaruh pada kualitas pelayanannya, tapi masih bisa diperbaiki melalui pelatihan. Jadi, risiko ini termasuk ke medium risk dan moderately acceptable atau cukup dapat diterima. Oke, baik. Adapun risiko keempat yaitu keterlambatan dalam menyampaikan pesanan pelanggan. Sehingga hal ini memiliki probabilitas low karena jarang sekali terjadi apabila karyawan bekerja dengan disiplin. Dampaknya moderate, yaitu pelanggan mungkin sedikit terganggu, tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian bagi usaha. Oleh karena itu, resiko ini termasuk low risk dan dinilai acceptable, sehingga tidak membutuhkan penanganan khusus yang rumit. Selanjutnya ada pun resiko kelima, yaitu cuaca buruk yang menyebabkan banyaknya pembatalan sewa. Risiko ini memiliki probabilitas high karena faktor eksternal, seperti cuaca yang sering muncul, terutama pada musim hujan. Dampaknya moderate, yaitu hilangnya pendapatan sementara, tetapi tidak sampai merusak pada bisnis inti. Dengan demikian, risiko ini dinilai sebagai high risk, namun masih masuk dalam kategori moderately acceptable. Yang artinya teman-teman, walaupun risikonya besar, tetapi usaha masih bisa berjalan. Hanya saja perlu strategi cadangan untuk mengantisipasikan kerugian. Nah, risiko keenam adalah persaingan ketat dari penyewaan alat lain. Nah, probabilitasnya ini medium karena banyak usaha serupa, sedangkan dampaknya major karena bisa menurunkan jumlah pelanggan secara signifikan. Nah, sehingga masuk kategori high risk. Nah, dan non-acceptable atau tidak dapat diterima. Risiko ketujuh adalah komplain dari media sosial karena alatnya rusak. Probabilitasnya itu medium. Nah, tapi dampaknya major. Sehingga jika viral, reputasi usaha bisa jatuh. Itu sebabnya termasuk high risk dan non-acceptable atau tidak dapat diterima. Resiko terakhir yaitu kurangnya promosi sehingga pelanggan bisa beralih ke kompetitor lain kapan saja. Probabilitasnya itu medium, sedangkan dampaknya itu moderat atau sedang. Sehingga resikonya masuk ke dalam kategori medium risk dan masih moderately acceptable atau cukup dapat diterima. Kalau kita lihat dari matriksnya, setiap risiko itu disusun berdasarkan kombinasi antara probabilitas dan dampaknya, yaitu R1 berada di high major, R2, R6, dan R7 berada di medium major, R3 dan R8 berada di medium moderate, R4 berada di low moderate, dan R5 berada di high moderate. Sementara itu untuk kategori minor atau kecil, itu kosong teman-teman, karena setiap risiko yang kami dapat itu minimal berdampak sedang.
Dari semua risiko tersebut yang harus diprioritaskan adalah R1 karena berada di kategori major yang artinya memiliki kemungkinan tinggi sekaligus dampak yang besar. Dengan begitu, analisis evaluasi ini membantu kita mengetahui risiko mana yang harus segera ditangani dan mana yang bisa ditoleransi. Baik, sampai sini dulu pembahasan kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan nantikan video selanjutnya dari kami di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.